Assalamualaikum. Tanaman atau pohon yang kita tanam di sekitar rumah sebaiknya kita perhatikan, karena siapa tahu tanaman atau pohon tersebut adalah salah satu di antara 7 tanaman yang bisa menghambat rezeki, yang justru dilarang untuk kita tanam di depan rumah yang kita miliki. Ada 7 tanaman yang bisa menghambat rezeki kita, yang sebaiknya tidak kita tanam di depan rumah. Alangkah lebih baiknya apabila ketujuh tanaman ini sebaiknya kita tanam di tempat khusus, seperti di kebun. Ketujuh tanaman tersebut biasanya memiliki energi negatif atau mengundang energi negatif, sehingga tidak baik apabila berada di area rumah kita, khususnya di depan rumah. Jangan sampai kita salah memilih jenis tanaman atau pohon tertentu, karena bisa-bisa membuat rezeki kita menjadi tertolak. Lalu, apa saja 7 tanaman atau pohon yang dilarang untuk ditanam di depan rumah? Mari kita perhatikan. Yang pertama, yaitu pohon pepaya. Menurut Primbon Jawa, pohon pepaya dipercaya membawa energi buruk di dalam rumah, dan juga sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk goib. Dengan adanya makhluk goib, maka akan semakin banyak celah yang bisa digunakan untuk berbuat jahat. Pohon pepaya memang bagus, tetapi jangan sekali-kali menanamnya di depan rumah. Tanamlah pohon pepaya di kebun. Leluhur kita percaya bahwa pohon pepaya bisa menarik energi negatif. Di samping karena gampang runtuh, karena terkena angin misalnya, secara psikologis juga kurang bagus. Yang kedua, yaitu pohon anggur. Buah anggur adalah buah favorit di masyarakat Indonesia, karena rasanya yang manis dan enak ketika dikonsumsi. Tapi ternyata pohon anggur berpotensi bisa menghalangi rezeki yang datang ke rumah kita. Orang-orang beranggapan pohon anggur apabila ditanam di depan rumah bisa membawa kebangkrutan pada si pemilik rumah, di mana anggur tersebut ditanam. Terlebih lagi, jikalau daun anggur itu terkena pada kulit yang sensitif, juga bisa membuat gatal. Ketiga, pohon kapas atau pohon kapuk. Pohon kapuk apabila kita tanam tepat di depan rumah bisa jadi menjadi salah satu perantara debu dan kotoran yang bisa masuk ke rumah kita dengan mudah. Selain itu, pohon ini juga bisa menjadi sumber kemalangan dan juga konon katanya dihuni oleh makhluk halus. Apabila ingin menanam pohon kapuk atau pohon kapas, kita bisa menanamnya di kebun. Keempat, tanaman asam Jawa. Pohon atau tanaman asam dianggap sebagai tanaman yang bisa membawa nasib buruk, yang tidak boleh kita pertahankan. Kita sebagai pemilik rumah sebaiknya tidak menanam atau merawat tanaman ini, ataupun membangun rumah di dekat tanaman ini, apabila kita tidak ingin dilanda nasib buruk dan juga kemalangan. Mengapa bisa begitu? Itu semua karena tanaman ini mengeluarkan energi negatif dan disukai oleh makhluk halus. Kelima, pohon aren. Pohon yang satu ini sangat efektif untuk mengundang energi-energi negatif, juga memancing makhluk astral yang berada di area sekitarnya. Di samping itu, pohon aren juga bisa membuat kita gatal. Buahnya pun sama, bisa membuat gatal jikalau tidak tepat pengelolaannya. Apabila kita tanam di belakang rumah atau di kebun, pohon aren memang bagus, tetapi sangat tidak cocok apabila ditanam di depan rumah kita. Keenam, pohon pinang. Pohon yang satu ini diyakini bisa membuat anak-anak dari pemilik rumah tersebut, di mana pohon ini ditanam
akan menjadi tidak terkontrol, baik dalam pendidikan maupun moralnya. Menurut Primbon Jawa sendiri, pohon pinang adalah salah satu pohon yang mengeluarkan energi negatif ya, sehingga pohon pinang tidak baik untuk kita tanam di sekitar rumah kita, apalagi di depan rumah. Yang ketujuh, pohon beringin. Pohon beringin terkenal dengan teduh dan juga besar. Oleh karena itu, bisa menghalangi energi positif yang akan masuk ke rumah kita. Secara ilmiah pun, apabila rumah kita terlalu sejuk, terutama dari arah timur laut, maka kita pun bisa menjadi malas. Selain itu, energi dari pohon beringin pun bisa mengundang makhluk astral yang menyukai pohon tersebut. Selain itu juga bisa menyebabkan kurang harmonisnya dalam rumah tangga si pemilik rumah, dan rezeki pun bisa terhambat. Di sisi lain pun, akar dari pohon beringin akan timbul di tanah, sehingga bisa mengganggu tembok rumah kita. Dan masih banyak lagi pertimbangan lainnya yang harus kita pikirkan apabila menanam pohon yang satu ini di depan rumah. Oke teman-teman, itu dia 7 tanaman yang tidak boleh kita tanam di depan rumah kita, di mana bisa menghambat rezeki atau menghalangi rezeki yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.